Apakah masih waktu yang tepat untuk mulai investasi sekarang? Pernah nggak sih kamu ngerasa jadi penonton tetap kesuksesan orang lain? Lihat temen pamer grafik hijau di aplikasi investasi, terus kamu cuma bisa scroll sambil mikir, kok kayaknya semua orang udah cuan duluan ya? Tinggal aku yang masih mikirin ongkir. Dan pas kamu udah semangat mau ikut, tiba-tiba baca berita, pasar saham anjlok, langsung ciut lagi. Akhirnya kamu muter-muter di siklus klasik. Niat, ragu, tunda, nyesel. Ulang dari awal. Tenang, kamu gak sendirian. Kita semua pernah jadi investor mental. Penuh teori, tapi saldo masih aman di rekening tabungan. Jadi, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah sekarang di November 2025 ini masih waktu yang tepat buat mulai investasi? Atau tunggu dulu sampai ekonomi dunia tenang, inflasi jinak, dan bintang-bintang sejajar? Spoiler dulu, kalau kamu nunggu semua itu, mungkin kamu baru mulai investasi pas anak kamu udah kerja. Kabar baik, ekonomi Indonesia lagi lumayan waras. Meski berita global sering kayak sinetron penuh plot twist, perang dagang, inflasi, krisis energi, Indonesia ternyata lagi dalam posisi cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi kita di 2025 diproyeksikan sekitar 5%, alias masih sehat, walau dunia lagi demam. Moody's pun bilang ekonomi RI bakal tetap solid sampai 2026. Dan biar makin adem, Bank Indonesia udah nurunin suku bunga acuan 150 basis poin sejak 2024. Artinya, pinjaman jadi lebih murah, bisnis dan investasi lebih bergairah. Penjualan retail naik 5,8%, alias orang mulai belanja lagi. Bukan cuma nyicil rasa sabar. Cadangan devisa juga tebal, 152 miliar dolar Amerika Serikat. Rupiah aman. Jadi kalau kamu nanya, kondisi ekonominya mendukung nggak buat investasi? Jawabannya, iya dan cukup menggoda. Tapi ekonomi bagus bukan berarti kamu bisa langsung jadi Warren Buffett dalam semalam. Karena investasi bukan lomba cepat-cepat kaya, tapi lomba siapa yang paling sabar nggak panik waktu grafik merah. Sebelum investasi, pastikan diri kamu siap. Nggak cuma dompetnya. Kebanyakan orang gagal bukan karena investasinya salah, tapi karena mereka nggak siap. Begitu pasar turun, langsung panik jual rugi. Jadi, sebelum beli reksadana atau saham, cek dulu 5 hal ini. 1. Punya dana darurat. Idealnya 3-6 bulan biaya hidup. Karena hidup itu unpredictable, kayak sinetron. Tiba-tiba ada episode sakit mendadak atau motor mogok di tanggal tua. Kalau nggak punya dana darurat, kamu bakal jual investasi di saat paling nggak tepat dan rugi sendiri. 2. Bebas utang konsumtif. Nggak ada gunanya investasi kalau masih dikejar bunga kartu kredit 3% per bulan. Return investasi nggak akan ngalahin bunga pinjaman yang haus darah itu. 3. Arus kas positif. Kalau gaji masih habis sebelum tanggal 25, investasi cuma bakal nambah stres, bukan aset. 4. Punya tujuan keuangan jelas. Mau investasi buat apa? Pensiun, rumah, pendidikan anak, atau cuma biar keren di bio Tinder? Tujuan menentukan strategi. 5. Paham profil risiko. Kalau lihat grafik turun sedikit aja langsung deg-degan, berarti kamu tipe konservatif. Gak usah maksain beli saham startup yang belum jelas cuannya. Kalau semua ini udah beres, barulah kamu layak naik kelas ke dunia investasi sungguhan. Timing itu mitos, konsistensi itu kunci. Banyak orang nunggu waktu terbaik buat mulai investasi. Padahal waktu terbaik itu, ya sekarang. Konsepnya simple, time in the market beats timing the market. Alias, lamanya kamu berinvestasi lebih penting daripada pinter nebak kapan pasar naik. Efek compounding itu ajaib. Uang kecil yang ditanam terus bisa tumbuh jadi besar asal dikasih waktu dan kesabaran. Warren Buffett bilang,
Waktu terbaik nanam pohon adalah 20 tahun lalu. Waktu terbaik kedua, sekarang. Jadi, kalau kamu belum mulai hari ini, bayangin aja kamu lagi nyoret tanggal 20 tahun ke depan di kalender sambil bilang, "Aduh, andai aku mulai dulu." Pilihan aman buat pemula. Nggak perlu langsung loncat ke saham kalau kamu baru ngerti bedanya NAB sama nasi ayam bakar. Mulai dari yang ringan aja. Yang pertama, reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Cocok buat pemula, modal kecil, risiko rendah. Uang kamu dikelola profesional, kamu tinggal duduk manis dan sabar. 2. Emas, terutama emas digital. Nilainya stabil, bisa beli mulai dari Rp10.000. Bonusnya, emas nggak akan ghosting kamu kayak mantan. Nggak naik cepat, tapi selalu ada. 3. Obligasi negara. ORI, suku retail. Dijamin pemerintah, return tetap, nggak bakal bikin jantung deg-degan tiap buka aplikasi. Kalau udah lebih berani, bisa coba saham blue chip perusahaan besar. Rutin bagi dividen dan cenderung stabil. Tapi ingat, saham itu roller coaster. Seru kalau siap, mual kalau nekat. Prinsip penting, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Alias, diversifikasi itu wajib. Bagi portofolio kamu ke beberapa jenis aset. Jadi kalau satu turun, yang lain bisa menopang. Dan praktik terbaik buat pemula adalah strategi dollar cost averaging atau DCA. Investasi rutin jumlah tetap tiap bulan tanpa peduli harga naik atau turun. Dengan begitu, kamu dapat harga rata-rata yang bagus dan mental kamu nggak naik turun kayak grafik saham. Kesalahan yang bikin dompet nangis. Yang pertama, investasi karena FOMO. Lihat temen cuan dari saham, kamu ikut beli tanpa tahu apa-apa. Ujungnya, beli di pucuk, jual di dasar. Yang kedua, nggak riset. Kalau ada yang janji profit 30% sebulan tanpa risiko, itu bukan investasi. Itu jebakan Batman berbalut Excel. Ketiga, panik waktu pasar turun. Koreksi itu normal. Bahkan kadang itu diskon besar-besaran buat investor sabar. 4. Nggak konsisten. Investasi itu kayak olahraga. Nggak bisa langsung berotot kalau cuma semangat di awal. Kelima, lupa biaya dan pajak. Jangan kaget kalau cuan kamu berkurang karena biaya admin yang diam-diam seperti ninja. Jadi, sekarang waktu yang tepat nggak? Jawaban singkatnya, ya. Ekonomi Indonesia stabil, instrumen banyak, akses mudah, modal kecil pun cukup. Tapi, dan ini penting, jangan mulai kalau kamu belum siap mental dan finansial. Karena pada akhirnya, investasi itu bukan tentang kapan kamu mulai, tapi kenapa kamu mulai dan seberapa lama kamu bertahan. Dan percaya deh, jauh lebih tenang punya uang tumbuh pelan tapi pasti, daripada nunggu momen sempurna yang gak akan datang. Jadi sebelum malam ini habis, buka aplikasi investasi kamu, sisihkan sedikit uang, dan mulai. Bukan buat kayak besok, tapi biar 10 tahun lagi kamu bisa bilang, untung dulu aku mulai waktu November 2025. Bukan cuma nonton doang.